Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elda Gustia Putri dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan upaya 5M dalam pencegahan COVID-19. Pertama-tama, penyakit COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru dengan gejala klinis, demam, batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Masyarakat perlu mengetahui cara mencegah penularan virus tersebut agar tidak mewabah ke Indonesia. Coronavirus menular melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Kontak pribadi seperti menyentuh dan menjabatkan tangan, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. COVID-19 diketahui berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina yang sekarang sudah menyebar luas ke berbagai negara dengan cepat. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena penyebaran virus corona. Data terbaru pasien COVID-19 di Indonesia pada 18 Maret 2019 yang dikutip dari data Kemenkes RI, yakni 227 orang positif terinfeksi virus corona. 19 orang meninggal dan 11 orang sembuh. Pertamanya jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia menambah daftar jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Dari 2019 hingga 2021, masih saja lagi-lagi tentang COVID. Di samping itu, masyarakat perlu meningkatkan imunitas tubuh dengan mengonsumsi gizi seimbang, tidak merokok, minum suplemen vitamin jika diperlukan, berolahraga, istirahat cukup, dan mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan kanker. Tak hanya itu, etika batuk perlu dilakukan agar tidak menular orang lain. Ketika etika tersebut dilakukan dengan menggunakan masker bagi orang sakit, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Gunakan tisu dan buang di tempat sampah tertutup. Setelah itu, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghimbau agar masyarakat tidak memandang remeh penyakit ini dan senantiasa melakukan tindakan pencegahan. Di sini, saya akan memberitahukan tentang cara mencegah COVID-19. 5M itu apa sih? Gerakan 5M protokol kesehatan adalah sebagai pelengkap aksi 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Serta 5. Membatasi mobilitas dan interaksi. Virus corona akan sulit masuk ke dalam tubuh orang yang memiliki daya tahan tubuh kuat. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan, kita juga perlu mengonsumsi makanan yang bergizi, tidak hanya melakukan 5M. Sekarang, apa bedanya 5M dan 3M? Perilaku disiplin 3M termasuk dalam kampanye Ingat Pesan Ibu untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Penerapan 3M dapat dilakukan dengan cara 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Perilaku 5M hampir sama dengan 3M, namun 5M memang menambah 2 poin, yaitu menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi hindari kerumunan ya. Dan interaksi lainnya. Kenapa harus 5M? Perilaku 5M sebenarnya sangat mendukung 3M. Tapi perilaku 5M dianggap lebih efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Karena dalam 5M terdapat poin menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas ini
dianggap bisa memutuskan tali penularan COVID-19 karena kerumunan bisa menularkan lebih besar penyakit-penyakit yang lainnya. 5M yaitu 1. Memakai masker. Artinya, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, yang mungkin dapat menularkan COVID-19, penggunaan masker sangatlah penting. Ini merupakan upaya dasar yang kuat dalam menghindari virus yang akan masuk. Untuk penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19 dan merasa mengalami gejala COVID-19. Yang harus diperhatikan dalam penggunaan masker antara lain: 1. Pastikan sisi masker yang berwarna menghadap keluar. 2. Tempatkan pita logam atau tepi masker yang kaku di atas hidung. 3. Masker harus menutup hidung dan mulut hingga dagu. 4. Hindari menyentuh masker saat dikenakan. 5. Lepaskan masker dari belakang telinga atau kepala. 6. Segera buang masker setelah digunakan dan cuci tangan. 7. Hindari menggunakan masker lebih dari 1 kali. Dua, mencuci tangan. Rutinlah mencuci tangan hingga bersih merupakan salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan selama minimal 20 detik, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar kecil, setelah menutup hidung, saat batuk atau bersin. Bersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Menjaga jarak adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian mendesakkan. Bagaimana jika tidak bisa menjaga jarak? Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, mengatur jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lainnya. Menjauhi kerumunan. Selain ketiga hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Kerumunan merupakan salah satu tempat penyebaran COVID-19. Semakin banyak dan semakin sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang COVID-19. Bila terpaksa harus berada di kerumunan, jangan lupa selalu memakai masker. Menjauhi kerumunan adalah pengaruh paling besar untuk menghindari COVID-19. Kita sudah mengetahui bahwa COVID-19 bahkan bisa menular jika kita bertemu orang lain. Maka dari itu, menjauhi kerumunan sangat efektif agar kita selalu sehat. 5. Mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpapar virus ini. Oleh sebab itu,
Apabila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Lakukan aktivitas dari rumah seperti belajar, berolahraga, beribadah, bekerja bila memungkinkan, dan lainnya. Mengurangi mobilitas artinya hanya mengurangi pergerakan untuk keluar dari rumah. Keluar rumah boleh saja, namun jika hanya mendesak, jikalau ada kegiatan yang tidak begitu penting, maka sebaiknya dihindari dulu ya. Sarannya sih, gunakan masker yang sesuai dengan ketentuan seperti masker medis dan masker N95 ya. Ketika mencuci tangan, gunakanlah waktu selama 20 detik per setiap gerakan. Menjaga jarak minimal 1-2 meter dari orang lain. Hindari kerumunan seperti acara ulang tahun, hajatan atau pernikahan. Kurangi keluar rumah jika ada urusan yang tidak penting. Tetap di rumah saja. Jangan lupa selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 ya, dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Terima kasih. Semoga kita selalu dilindungi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.